Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa terus bertemu di sekolah untuk belajar, menuntut ilmu dan bertemu teman dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran geografi bersama Ibu setiap hari Selasa dan juga Kamis. Semoga kalian tidak bosan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita itu membaca doa terlebih dahulu. Baik, disilakan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Disilakan untuk memimpin doa. Baik, doa selesai. Sebelum kita masuk materi kita pertemuan kali ini, kita bahas tentang pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah belajar tentang faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Lalu kita sudah belajar tentang struktur organisasi kehidupan, itu mulai dari tingkat sel, dari individu, populasi, komunitas, sampai itu ke tingkat bioma dan juga biosfer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas flora dan fauna yang ada di dunia. Flora dan fauna di dunia ini sangat banyak, sehingga kita bisa dengan mempelajari ini kita bisa untuk menilai gimana karakteristik dari masing-masing flora dan fauna yang ada di dunia ini. Mulai dari benua Asia, mulai dari benua Australia, Eropa, dan sebagainya. Langsung saja. Nah, untuk materi pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang flora ataupun tumbuhan yang ada di dunia. Anda bisa lihat peta yang ada di samping, itu ada peta persebaran flora yang ada di dunia. Ada kawasan yang sesuai dengan warnanya. Nah, untuk peta persebaran flora di dunia ini kita bagi menjadi 7 kawasan. Yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan gugur, ketiga taiga, yang keempat di tundra, yang kelima ada sabana, stepa, yang terakhir ada kawasan gurun. Nah, kita masuk pada hutan pertama, yaitu hutan hujan tropis atau rainforest, di mana hutan hujan tropis ini terletak di kawasan Khatulistiwa ataupun sejajar dengan garis Khatulistiwa. Contohnya yaitu ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ada Amerika Selatan, Afrika bagian tengah, serta kawasan Kepulauan Pasifik. Nah, contoh tumbuhannya itu ada pohon rotan, pohon damar, pohon eboni, dan juga pohon meranti. Di mana pada kawasan hujan tropis ini curah hujannya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 1.200 mm per tahun, serta memiliki hutan yang lebat, hijau sepanjang tahun, pohon-pohonnya besar, dan banyak tumbuhan epofit atau paku-pakuan. Nah, yang kedua ada hutan gugur. Hutan gugur ini ciri-cirinya ada pohon yang menggugurkan daunnya pada saat musim gugur atau menjelang musim dingin. Hal ini dikarenakan suhunya itu yang sangat rendah, sehingga pohon-pohon tidak mampu untuk melakukan fotosintesis. Contoh kawasannya yaitu ada di bagian Eropa Barat, Asia Timur, Amerika Serikat dan Kanada, serta Chili. Contoh pohonnya yaitu ada maple, pohon platinus, dan juga sepang. Yang ketiga ada tundra, itu berupa padang lumut yang umumnya berada di kawasan kutub utara yang sangat dingin, yang suhunya itu kurang dari 0 derajat Celcius. Lumut yang paling banyak itu contohnya ada lumut garak dan juga sphagnum. Yang keempat ada taiga, yaitu hutan yang terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya itu berbentuk seperti jarum, di mana hutan taiga ini jenis hutannya itu homogen. Contohnya ada hutan konifer, hutan spruce, birch, dan juga alder. Contoh kawasannya itu umumnya berada di kawasan
Rusia Utara, Kanada, dan juga di kutub. Yang kelima yaitu ada sabana. Sabana merupakan pada rumput yang di dalamnya itu terdapat pohon-pohon tinggi, namun tumbuh secara menyebar dan juga jarang. Biasanya banyak semak belukar dan juga pohonnya yang besar namun daunnya itu sedikit. Yang keenam yaitu ada padang rumput atau stepa. Padang rumput ini umumnya berada di kawasan tropis sampai ke daerah subtropis, di mana umumnya curah hujan berada pada 250 sampai 500 mm per tahun. Contohnya kawasan ini berada di kawasan Asia Tengah, di Afrika Tengah, dan juga Asia Cina sebelah barat. Contohnya yaitu ada tumbuhan rumput Brewster dan juga Indian grasses. Selanjutnya ada gurun. Gurun adalah tempat tergesang di muka bumi dengan curah hujannya itu kurang dari 250 mm per tahun, sehingga menyebabkan kawasan gurun ini kering, tumbuhan tidak ada. Contoh tumbuhannya itu umumnya seperti kaktus. Umumnya meliputi wilayah Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan juga Amerika bagian utara seperti Meksiko. Nah, kita lanjut pada materi kedua yaitu tentang fauna ataupun hewannya. Kajian tentang wilayah persebaran hewan ini pertama kali diperkenalkan oleh Philip Lutley Sclater. Lalu ada Alfred Russel Wallace, di mana menurut Wallace ini ada pembagian 6 wilayah fauna di dunia. Teman-teman bisa lihat peta yang ada di samping, yaitu ada persebaran fauna di dunia. Terbagi menjadi 6. Di bagian pertama yaitu ada Palearktik, ada Neotropik, Ethiopia, Palearktik, Oriental, dan juga kawasan Australia. Kita masuk wilayah Palearktik, di mana wilayah Palearktik ini berada di wilayah Eurasia dari kutub utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, sampai ke Selat Bering. Contoh faunanya yaitu ada lynx, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, dan juga kelinci kutub. Selanjutnya ada wilayah Nearktik, yaitu wilayah di bagian Amerika Utara, yaitu Asia, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Contohnya yaitu hewan beruang coklat, ada berang-berang, tupai, kelinci, dan salamander, serta bison. Yang ketiga yaitu wilayah neotropikal. Wilayahnya tersebar di Amerika bagian selatan, Amerika Tengah, dan juga Meksiko bagian selatan. Contoh hewannya ada armadillo, piranha, terenggiling, anaconda, dan juga belut listrik. Yang keempat ada wilayah Ethiopian atau afrotropikal, di mana wilayah ini terdiri di kawasan Afrika. Contohnya yaitu ada gorila, simpanse, cheetah, dan jerapah. Selanjutnya ada wilayah Oriental atau wilayah di kawasan Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Contoh hewannya yaitu ada badak, ada harimau, orangutan, bekantan, dan juga gajah. Terakhir yaitu wilayah Australis atau wilayah di Australia dan juga Selandia Baru, di mana umumnya hewan ini berada di kawasan iklim tropis dan juga iklim sedang. Contohnya seperti kanguru, ada koala, buaya, platypus, walabi, burung pengisap madu, burung kimi, dan juga kasuari. Nah, itu dia materi kita pada pertemuan kali ini tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Semoga Anda semua bisa memahami dengan baik dan juga bisa menyelesaikan soal terkait flora dan fauna di dunia ini. Baiklah,
Nah, untuk pemahaman materi lebih lanjut, Ibu sudah sediakan berupa media, berupa Google Site, di mana di sana sudah tersedia ada materi, ada video, pembahasan, dan juga soal latihan. Nah, nanti bisa dibaca-baca, lalu untuk latihannya bisa dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan di Google Form yang sudah Ibu bagikan. Lalu untuk materi kita berikutnya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, juga Ananda bisa coba untuk mencari materi supaya nanti pas latihan itu tidak kesulitan dalam menjawab soal. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih bagi yang sudah mendengar dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.